Ustadz, kenapa dalam penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah Komariah ini terjadi perbedaan? Banyak sekali perbedaan yang terjadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang cukup bernyali tapi mendasar. Izinkan saya menjelaskannya agak sedikit panjang. Kenapa terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan sesuai kalender Komariah? Hal tersebut disebabkan setidaknya dikarenakan adanya dua aliran yang berbeda dalam hal penentuan awal bulan. Yang pertama, aliran hisab, dan yang kedua, aliran ru'yah. Berdasarkan hisab, seseorang bisa menentukan awal bulan sesuai dengan kalkulasi ilmiah yang dia buat terkait dengan lahirnya bulan. Metode ini sudah sangat maju dan berkembang, bahkan sebagiannya sudah berupa aplikasi di mana setiap orang bisa menggunakannya dan dengan mudah memahami kapan peristiwa konjungsi atau yang juga disebut dengan ijtima yang menandai lahirnya new moon atau bulan baru terjadi, berapa ketinggian hilal pada saat matahari terbenam untuk pertama kalinya setelah peristiwa ijtima, berapa elongasinya, berapa iluminasi dan pencahayaan yang ada di hilal, dan berbagai masalah terkait dengan spesifikasi bulan. Seperti yang saya katakan, metode ini sudah cukup berkembang, bahkan mungkin teman-teman bisa melihat aplikasi yang diterbitkan oleh Falak Ahlul Bait Indonesia bernama Paket Ibadah, di mana di dalamnya terdapat fitur yang menampilkan spek bulan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, para penganut aliran hisab, mereka dengan mudah bisa menetapkan awal bulan untuk bahkan beberapa tahun ke depan, untuk 10 tahun, 100 tahun, dan beberapa tahun ke depan. Problemnya adalah bahwa menurut aliran yang kedua, yaitu aliran ru'yah, penetapan awal bulan tidak bergantung hanya kepada masalah apakah bulan sudah terlahir atau belum terlahir, melainkan bahwa bulan yang sudah diasumsikan telah terlahir masih harus dipastikan apakah bulan tersebut bisa dilihat apakah dengan mata telanjang atau dengan bantuan alat optik atau tidak. Jadi para peru'yah ketika mereka turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan pemantauan hilal, di saat mereka juga berbekal dengan semua data yang dibutuhkan. Mereka tahu persis umpamanya bahwa bulan sudah terlahir, berapa ketinggiannya, berapa usianya, dan beberapa spek bulan lainnya. Namun dengan semua pengetahuan yang mereka miliki tentang spesifikasi bulan yang hendak dia pantau atau mereka pantau pada hari tertentu, mereka tidak bisa menetapkan awal bulan hanya dengan pengetahuan bahwa bulan sudah ada. Melainkan mereka harus bisa melihat bulan tersebut. Apabila ternyata bulan bisa dilihat, maka awal bulan bisa ditentukan. Jika tidak terlihat, maka awal bulan tidak bisa ditentukan. Nah, ini mungkin latar belakang pertama kenapa terjadi perbedaan di dalam menentukan awal bulan. Apakah sebabnya terbatas hanya pada permasalahan ini? Tentu tidak. Perbedaan terus berlanjut bahkan di internal para penganut aliran ru'yah. Ya. Terlepas apakah ada yang mengikuti hisab atau tidak, para penganut aliran ru'yah juga mereka berpotensi untuk berbeda di dalam menyimpulkan kapan awal bulan. Sebut saja umpamanya ketika di antara para penganut aliran ru'yah ada yang meyakini bahwa memantau hilal hanya bisa dilakukan dengan mata telanjang. Artinya tidak boleh dengan menggunakan alat optik seperti teleskop dan lainnya.
Sementara ada sebagian yang lain dari kalangan penganut aliran ru'yah yang sama mengatakan bahwasanya ru'yah bisa dilakukan dengan menggunakan alat optik. Itu tentu akan melahirkan perbedaan-perbedaan, artinya berpotensi untuk menghasilkan kesimpulan yang Jadi berbeda. dalam satu aliran aja sudah bisa berbeda-beda gitu. Antara sesama penganut aliran ru'yah, mereka masih dimungkinkan akan mengalami perbedaan di dalam menyimpulkan awal bulan. Belum lagi umpamanya perbedaan di internal penganut aliran ru'yah tentang batas apa yang disebut dengan imkanur ru'yah. Kapan sih sebetulnya bulan itu bisa terlihat? Ya. Dalam situasi seperti apa bulan bisa dilihat? Dalam menentukan batasan imkanur ru'yah juga terjadi perbedaan di antara mereka. Muncullah beberapa kriteria seperti yang dikenal, kriteria Mabims dan lainnya. Dan last but not least, yang juga bisa menimbulkan perbedaan di dalam menyimpulkan awal bulan adalah permasalahan apakah sesuatu yang menjadi kesaksian para saksi di lapangan ketika mereka mengaku melihat hilal, kemudian mereka bersaksi dan bahkan berani disumpah bahwa mereka melihat hilal, apakah kesaksian mereka harus diterima apa adanya atau masih harus mengikuti parameter-parameter tertentu untuk menerima kesaksian mereka? Berarti bahkan dari satu tempat saja bisa memberikan hasil yang berbeda-beda, Ustaz. Pastinya begitu, ya. Muncul apa wacana yang disebut dengan hilal syar'i itu disebabkan adanya kecenderungan sebagian untuk menerima kesaksian para saksi yang disumpah apa adanya dan mungkin sebagian yang lain tidak menyikapi kesaksian para saksi seperti itu. Jadi perbedaan di dalam menentukan awal bulan masih akan tetap ada. Umat Islam masih akan terus dibayangi dengan perbedaan seperti ini dalam kehidupan keberagamaan mereka, khususnya yang menyangkut kapan memulai puasa Ramadan, kapan akan beridul fitri. Apakah ini perbedaan yang tergolong rahmat atau tidak? Wallahu alam. Yang pasti hanya akan menyedikit perbedaan seperti ini ketika dilakukan pendekatan yang komprehensif. Nah, berkenaan dengan masalah ini, apa yang menjadi pendapat dari mayoritas ulama mazhab Ja'fari cukup jelas sebetulnya, bahwa menurut mereka penentuan awal bulan itu hanya bisa dilakukan dengan metode ru'yah, semata-mata dengan metode ru'yah dan bukan dengan metode yang lainnya. Hal seperti ini bukan berarti setiap dari kita kemudian untuk bisa menentukan awal bulan berarti kita semua harus melakukan pemantauan hilal, tidak seperti itu. Ru'yah hilal itu bisa dilakukan oleh orang sendiri, dia sendiri melakukannya dan dia bisa menyimpulkan apakah dia melihat atau tidak melihat, tapi dia juga bisa memanfaatkan apa yang menjadi aktivitas orang lain di dalam ru'yah hilal yang sampai kepada dia. Melalui apa? Melalui salah satunya adalah kesaksian dua orang adil. Ketika dua orang yang tergolong adil memberikan kesaksian bahwa mereka melihat hilal, keduanya melihat hilal, maka kita atau seorang mukallaf bisa memanfaatkan ru'yah hilal yang dilakukan oleh dua orang adil dan mereka mau bersaksi untuk dijadikan patokan untuk menentukan awal bulan. Sebagaimana juga ru'yah hilal bisa disimpulkan dari apa yang disebut dengan menyebarnya atau popularitas berita tentang ru'yah sedemikian rupa sehingga membuat seorang mukallaf yakin bahwasanya ru'yat hilal pasti sudah terjadi. Kalau tidak akan menyebar sedemikian luas. Jadi intinya bahwa awal bulan hanya bisa ditentukan dengan ru'yah hilal. Apabila seseorang bisa menetapkan awal bulan melalui ru'yah, apakah ru'yah sendiri atau ru'yah yang menjadi kesaksian dua orang adil atau ru'yah yang dia pastikan sudah terjadi, artinya dia yakin bahwa ru'yah pasti sudah terjadi dikarenakan salah satu sumber yang bisa menghadirkan keyakinan adalah menyebarnya berita ru'yah sedemikian luas sehingga dia yakin bahwasanya ru'yah benar-benar terjadi. Apabila ini, maka seseorang bisa menentukan awal bulan sesuai dengan ru'yah hilal. Kalau tidak, maka dia harus menentukan awal bulan dengan jalur alternatif, dalam hal ini adalah menyempurnakan bulan sampai 30 hari, baru kemudian dia bisa menentukan awal bulan berikutnya. Secara singkat saya katakan,
kenapa ada perbedaan di dalam menentukan awal bulan, kenapa harus ada yang mengikuti jalur hisab dan ada yang mengikuti jalur ru'yah. Hal tersebut secara garis besar disebabkan oleh penafsiran yang berbeda terhadap berbagai riwayat hadis yang menjelaskan tentang penetapan awal bulan. Ya. Kita semua kaum muslimin tahu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan batalkan puasa, artinya menjelang 1 Syawal karena juga melihat hilal. Sebagian orang menafsirkan bahwa ru'yah hilal adalah subjek hukum. Subjek hukum artinya bahwa melihat hilal itu adalah subjek hukumnya untuk menentukan awal bulan. Mau tidak mau harus dilakukan untuk bisa menentukan awal bulan. Sementara yang lain mengatakan bahwasanya subjek hukum untuk menetapkan awal bulan bukan ru'yahnya, tetapi keberadaan hilal itu sendiri. Sementara ru'yah semata-mata hanya salah satu cara untuk mengetahui apakah bulan sudah lahir atau belum. Mereka yang mengatakan bahwasanya subjek hukum dalam penentuan awal bulan adalah ru'yah hilal, maka mereka hanya akan menetapkan awal bulan ketika mereka meru'yah. Sementara mereka yang mengatakan bahwasanya ru'yah hanya semata-mata cara untuk mengetahui apakah hilal ada atau tidak ada, maka mereka bisa menggunakan ru'yah, tetapi juga bisa menggunakan cara lain, dalam hal ini seperti hisab dan lainnya. Kira-kira begitu. Baik, berarti dalam mazhab Ja'fari hanya ada satu cara yang bisa digunakan untuk menentukan awal bulan, yaitu ru'yah hilal, Ustaz. Mayoritas ulama mazhab Ja'fari menetapkan ru'yah sebagai satu-satunya cara untuk menetapkan awal bulan. Memang ada apa yang disebut dengan penetapan dari Hakimul Muslimin, bahwa penguasa kaum muslimin ketika menetapkan awal bulan tentu berlandaskan ru'yah juga yang sampai kepada beliau. Apa yang menjadi ketetapan beliau juga bisa dijadikan sebagai patokan untuk menentukan awal bulan. Tetapi apa yang disebut dengan Hakimul Muslimin adalah terminologi khusus dalam fikih Islam yang butuh penjelasan berkenaan dengan hal itu, di mana salah satu kriteria yang disebut Hakimul Muslimin adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad dan penyimpulan hukum secara langsung. Dia harus seorang mujtahid.